Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memasuki awal bulan di bulan Juni dan kita percaya dalam hari-hari kehidupan kita Tuhan akan selalu menyertai. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih, rahmat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami percaya hari-hari kami akan selalu di dalam penyertaan Tuhan seperti hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasih penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya hanya firman Tuhanlah penuntun hidup kami. Karena itu Bapa, bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Sehingga kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam iman kepadamu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Demikianlah dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu 3 ayat 20 ini merupakan pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia dikenal sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Iman mereka tanggung setengah-setengah. Mereka tidak dingin dan tidak juga panas di dalam iman kepada Tuhan. Mereka sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pada saat itu. Merasa cukup, kaya, dan tidak membutuhkan apa-apa. Mungkin secara materi mereka kaya, tetapi secara rohani mereka sangatlah miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang merasa demikian. Merasa apa yang telah kita punya, yang kita dapatkan merupakan suatu prestasi pencapaian diri. Kita merasa itu adalah hasil usaha perjuangan kita. Sehingga kita tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita semua. Kalau Tuhan tidak menginginkan kita beriman yang suam-suam kuku. Beriman yang tanggung-tanggung kepadanya. Melainkan Tuhan mau kita totalitas, hanya fokus dan percaya kepadanya saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan ini disampaikan kepada kita, bahwasanya Tuhan datang berinisiatif menemui kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita yang meminta-minta, tetapi Tuhan sendiri tahu apa yang sedang terjadi pada kita, sehingga Ia datang menemui. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan adalah ketika Tuhan datang mengetuk pintu hati kita untuk mengingatkan kita, apakah kita bersedia untuk membukanya? Atau seperti kita mendengar suara ketukan pintu di rumah kita, kita merasa itu adalah sesuatu yang tidak perlu, sehingga kita abai untuk membukakan pintu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kalau Tuhan tidak tanggung-tanggung. Dia datang menemui kita. Dia datang mengetuk kita untuk membukakan hati kepadanya. Apakah kita mulai menutup pintu dan tidak mau membuka lagi bagi Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, ketika kita mulai malas berdoa, menganggap ibadah itu hanya rutinitas saja, hati kita terasa hampa, mulai dingin. Hati-hati,
Mungkin di situ kita sedang menutup pintu bagi Tuhan. Tentu firman Tuhan hari ini kita diingatkan kalau Tuhan sedang mengetuk hati kita melalui firman yang kita dengar hari ini. Melalui nasihat orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin ketika kita pernah merasa bersalah dalam sesuatu perkataan atau ucapan kita kepada orang lain. Di situ Tuhan sedang mengetuk hati kita, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita merasakan itu semua, jangan menunda. Segeralah membuka pintu. Karena semakin lama kita membuka pintu, yaitu pintu hati kita, maka semakin mudah hati kita atau kita akan terus semakin terbiasa tidak mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagaimana yang saya katakan tadi, Tuhan berinisiatif mendekati manusia. Sekalipun jemaat di Laodikia itu imannya suam-suam kuku, tetapi Tuhan tetap datang terlebih dahulu. Ini menunjukkan kasih dan kerinduan Tuhan yang begitu besar kepada jemaatnya. Tentu kasih dan kerinduan Tuhan kepada kita pun demikian. Tuhan mau memulihkan hubungan yang telah renggang dengan kita karena kita tidak mau membuka pintu. Karena kita larut di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Saudara, Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan kita. Karena itu, marilah kita membukakan hati kita. Biarkan Dia masuk ke dalam kehidupan kita melalui firman yang kita dengar. Melalui sapaan atau teguran orang-orang yang dekat dengan kita karena kasih. Melalui keadaan kehidupan kita. Mungkin lewat berkat-berkat, sukacita ataupun pergumulan dan penderitaan hidup. Karena kita harus yakin dan percaya di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap mempersiapkan segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kiranya kita kaya di dalam segala hal. Janganlah kita hanya mencari kekayaan dunia, tetapi biarlah iman kita terus bertumbuh. Iman kita terus kuat. Kita kaya di dalam keberimanan kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Biarlah kita mencari dan terus memenuhi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik yang berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus beriman, teguh, mencari Tuhan senantiasa. Maka percayalah saudara, semua yang kita harapkan, yang kita cita-citakan di dunia akan dilimpahkan kepada kita. Semua akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada satupun yang mengurangi sukacitamu. Berimanlah yang teguh, jangan suam-suam kuku. Karena Tuhan sayang kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami, teguhkan hati kami, agar kami tidak merasa nyaman karena diri kami sendiri, karena pencapaian kami. Tetapi apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan sampai hari ini adalah karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan tolong kami untuk tidak pernah mengandalkan dunia ini, mengandalkan apapun yang datang daripadanya. Tetapi kami terus mengandalkan Engkau. Sekalipun di dunia ini kami mengalami berbagai-bagai pergumulan, pencobaan, tapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Ajari kami melakukannya dengan baik, dan kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam iman kepadamu pasti berhasil dan berbuah. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau dalam perkataan dan perbuatan kami sering mendukakan hati-Mu. Biarlah kami semakin layak di hadapan Tuhan, dan perkenankanlah kami menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan dan seluruh perencanaan kami hari ini. Engkaulah yang memberkati. Kuatkan dan teguhkan mereka yang berduka cita, yang sedang berjuang dalam hidupnya. Biarlah kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan menyertai. Demikian juga saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan menolong, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, berkatilah kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.